Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Hikmah, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-11 ya. 11 Muharram, atau ada yang masuk malam ini malam ke-10 Muharram. Maka saya akan mencoba pada malam hari ini menyampaikan bab keutamaan bulan Muharram dan peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah telah menginformasikan di dalam surah At-Taubah ayat 36 mengenai tentang bilangan bulan yang di dalam Al-Quran Isna Asyar, ada 12 bulan kata Allah. Maka dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan dikatakan bulan hurum atau bulan haram. Bulan haram ini bulan yang Allah muliakan. Bapak Ibu, bulan yang Allah muliakan itu apa saja? Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Jadi puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Maka dalam hal ini ada banyak yang perlu kita laksanakan, berbagai macam amal yang ketika kita melaksanakan amalan tersebut di bulan-bulan hurum, salah satunya bulan Muharram ini, maka akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang lebih. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika kita melakukan amal ibadah di bulan Muharram yang termasuk dari bulan-bulan hurum, maka pahalanya akan mendapatkan pelipatan. Jadi mendapatkan pahala lebih. Begitupun sebaliknya ketika kita melakukan dosa atau maksiat di bulan-bulan hurum, maka salah satunya di bulan Muharram ini, maka dosanya pun akan mendapatkan pelipatan. Maka dalam hal ini ada berbagai macam amalan yang mesti kita lakukan. Salah satunya itu puasa. Tadi katakan bahwa bulan Muharram ini dikatakan bulan Allah, Syahrullah ya. Kenapa? Karena tadi di balik ada amalan yang lebih utama yang bisa kita lakukan dan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan tersebut, di bulan Muharram ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa itu pada bulan Muharram. Maka tadi afdhalus siyam ba'dal faridah ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Jadi puasa yang lebih utama dilakukan setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa Nabi Muhammad diketahui
banyak berpuasanya itu pada bulan Sya'ban, tidak di bulan Muharram. Ya, hadis yang telah dulu kita pernah kaji, kita pelajari dan kita pernah bahas bahwa Nabi itu banyak melakukan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban, tidak di bulan Muharram. Tak kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, ada dua kemungkinan kenapa Nabi tidak memperbanyak puasanya di bulan Muharram. Pertama, bisa jadi atau mungkin Nabi Muhammad itu baru mengetahui keutamaan banyaknya berpuasa di bulan Muharram. Pertama. Yang kedua, bisa jadi pada saat itu ketika di bulan Muharram Nabi itu ada uzur. Seperti misalkan Nabi sakit. Yang sakit yang memang tidak mengharuskan orang tersebut untuk berpuasa. Jangankan dalam puasa sunnah, dalam puasa wajib saja, orang ketika ada uzur, misalkan sakit, kan tidak wajib puasa. Apalagi di bulan Muharram hanya hukumnya hukum sunnah puasanya. Nah, kemudian yang kedua, tadi uzurnya pertama sakit, yang kedua bisa jadi saat itu Nabi banyak melaksanakan safar, melaksanakan perjalanan, dan ini pun salah satu yang memperbolehkan orang tidak melakukan perkara yang wajib, misalkan tadi puasa Ramadan. Nah, apalagi dalam puasa Muharram ini sifatnya puasanya sunnah, maka walaupun tidak melaksanakan ya gak apa-apa. Nah, dua kemungkinan itu kata Imam An-Nawawi itu bisa terjadi, sehingga Nabi tidak banyak memperbanyak puasanya di bulan Muharram, yang justru Nabi banyak puasanya itu di bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, salah satu syekh yang disebut dengan Ibnu Rajab mengatakan bahwa puasa yang paling utama di antara bulan-bulan haram itu puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Subhanallah. Dan nanti kita akan bercerita mengenai tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Apa saja sih peristiwa yang terjadi di bulan Muharram tersebut? Nah, ada anjuran puasa pada bulan Muharram itu di tanggal 10 yang disebut dengan hari Asyura. Maka orang-orang Jawa ketika hari Asyura itu kan mereka banyak apa? Memperingati ya hari-hari tersebut. Nah, terutama dengan puasa di bulan di tanggal 10 bulan Muharram tersebut. Tapi Ibnu Abbas pernah menyatakan bahwa kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Bahwa pada hari itu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan hari tersebut. Bahkan orang Yahudi pun berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Maka Nabi mengatakan fa idza kanal amu al-muqbilu insyaallah sumna al-yaumat tasi'a. Jadi apabila nanti kita tiba di tahun depan, kata Nabi, apabila nanti kita tiba pada tahun depan, tahun yang akan datang, insya Allah kita semuanya akan berpuasa, kata Nabi, pada tanggal 9 Muharram. Jadi untuk membedakan antara ibadah atau puasanya Yahudi dengan umat Islam, maka awali puasa umat Islam bukan hanya pada tanggal 10-nya, tapi awali dari tanggal 9-nya yang disebut dengan Yaumut Tasu'a. Jadi hari ke-9. Nah, ini untuk membedakan. Kemudian Ibnu Abbas berkata kembali, falam yati al-amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai ke tahun depan, Nabi itu sudah meninggal dunia. Jadi Nabi pernah azam berniat pada tahun depan, ketika kita tiba di tahun depan, kita akan berpuasa. Sumna al-yaumat tasi'ah. Tapi saat itu belum sampai ke tahun depan, Nabi sudah meninggal dunia.
Maka madhab Imam Asy-Syafi'i, bahkan ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama atau Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa disunnahkannya, dianjurkannya berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena ini ada anjuran dari Nabi yang pernah Nabi sampaikan bahwa pada saat tahun depan tiba, Nabi dan sahabat akan melaksanakan puasa pada tanggal 9-nya. Akan tetapi Nabi keburu apa? Wafat, meninggal dunia, sampai Nabi belum sempat untuk melaksanakan puasa tanggal 9-nya. Tapi Nabi sudah menganjurkan, bahkan mengajak kepada sahabat. Sehingga dalam menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, maka puasa tanggal 9 dan 10 ini pun dianjurkan dan disunnahkan. Silahkan. Bahkan kalau kita melihat pahalanya itu luar biasa gitu kan. Maka di saat Nabi ditanya mengenai tentang puasa Arafah, Nabi menjawab, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyata. Jadi ketika Nabi ditanya mengenai tentang puasa Arafah itu kata Nabi bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa yang terlewat, yang sudah lewat, dan dosa yang akan datang. Berarti 2 tahun tuh dosa dihapuskan dengan puasa di hari Arafah, puasa Arafah. Kemudian ketika Nabi ditanya lagi tentang puasa Asyura, Nabi menjawab, yukafirus sanatal madiyata, bahwa puasa Asyura yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram, maka itu bisa menghapuskan dosa setahun. Jadi dosa yang sudah lewat itu dihapuskan dengan puasa di hari Asyura tersebut. Subhanallah. Tadi Bapak Ibu ada yang berpuasa? Alhamdulillah. Yang belum besok boleh. Karena saat itu kita sudah merayakan, memperingati tanggal 1 Muharram itu kemarin malam Ahad, malam Minggu ya. Tiba-tiba ada pengumuman dari PBNU bahwa 1 Muharram itu jatuh pada malam malam Senin. Berarti ada perbedaan. Berarti yang belum hari tadi silahkan puasa di esok hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Muharram ini? Maka peristiwa ini ternyata sudah tercatat rapih di dalam salah satu kitab klasik umat Islam. Apa kitab tersebut? Namanya kitab I'anatut Talibin. Di juz 2 halaman 267. Ini sudah tersimpan rapih kisah atau peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Salah satunya apa? Bahwa di bulan Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir bandang yang melanda saat itu. Kurang lebih 40 hari 40 malam banjirnya. Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaum yang taat. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dan saat itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran Raja Namrud, yang saat itu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dan saat itu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Saat itu bangsa Romawi mencari dan akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Saat itu diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian terjadinya pembunuhan kepada Sayyidina Ali pada saat sholat subuh, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, di bulan Muharram. Yang saat itu Sayyidina Ali dibacok kepalanya saat sholat
Dan ini terjadi pada bulan Muharram ini. Kemudian peristiwa yang terjadi lagi di bulan Muharram ini adalah tentang pembunuhan kepada cucunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain ini wafat di Karbala itu pada tahun 61 Hijriah, ya. Dan ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi pembunuhan Sayyidina Husain ini ternyata kalau ditilik dan dilihat itu karena perebutan kekuasaan. Kekuasaan yang diturunkan dari bapaknya Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali, kemudian Yazid bin Muawiyah dari bapaknya Muawiyah. Dan saat itu ada dua kubu kepemerintahan. Yazid bin Muawiyah ini iri dengan Sayyidina Husain. Jadi dia mengatakan yang berhak untuk meneruskan kekhalifahan itu bukan Sayyidina Husain, tapi kata Yazid adalah saya, Yazid bin Muawiyah. Yazid ini anaknya Muawiyah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kisah tragedi ini terjadi itu dicatat oleh ulama hadis namanya Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Sirah An-Nabawi wa Akhbar Al-Khulafa, ya. Ini dicatat rapi oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Sirah An-Nabawi wa Akhbar Al-Khulafa pada halaman 560 sampai 561. Awal mulanya karena irinya Yazid bin Muawiyah kepada Sayyidina Husain, saat itu Yazid ini mengirimkan surat. Jadi mengirimkan surat kepada Sayyidina Husain bahwa dalam suratnya itu tertulis bahwa Yazid ini akan membaiat kepemimpinan Sayyidina Husain. Dan saat itu Sayyidina Husain tidak ada rasa curiga apapun. Jadi beliau meyakini ini karena akan ada baiat tentang kepemimpinan daripada Sayyidina Husain. Dan saat itu diundang kemana? Ke negeri Syam, ya, untuk datang ke sana untuk dibaiat. Jika ceritanya Sayyidina Husain datang dengan bukan membawa tentara, tapi yang dibawa hanya keluarga. Saat itu yang dibawa anak-anak dan perempuan. Jadi Sayyidina Husain tidak membawa tentara, ya, tidak membawa pengawal. Yang dibawa hanya keluarganya saja, anak-anak dan perempuan. Karena beliau akan dibaiat, ya, karena keyakinannya bahwa beliau akan dibaiat, sehingga tidak membawa yang lainnya, hanya membawa keluarganya saja. Singkat cerita, datanglah berjalan menuju ke Syam. Di tengah perjalanan di Karbala, beliau merasa capek, lelah, dan berniat akan menginap 1 malam di Karbala tersebut, ya. Beliau nginap, membuat 1 tenda, ya. Dan saat itu yang anehnya itu para tentara itu berdatangan memenuhi Karbala, sehingga tenda yang ditempatin oleh Sayyidina Husain dan keluarga itu sudah dikelilingi oleh para tentara. Dan tentara ini adalah suruhan daripada Yazid bin Muawiyah. Dan saat itu Yazid sudah mengumumkan sayembara, siapa saja yang bisa membunuh Sayyidina Husain dan bisa membawa kepalanya ke hadapan Yazid bin Muawiyah, maka dia akan diberikan harta atau hadiah. Dan saat itu diiming-iming dengan hadiah yang begitu besarnya. Sampai tentara atau para pengawal Yazid ini ya mau saja, namanya dikasih harta gitu, ya. Maka orang kalau sudah gelap harta ya begitu. Padahal dalam sejarah itu masih ada hubungan kekerabatan gitu antara Yazid bin Muawiyah dengan Sayyidina Ali itu. Itu karena apa? Pertarungan kepemerintahan, perebutan kekuasaan saat itu, maka orang kalau sudah gelap mata ya begitu. Jadi bisa menghalalkan perkara yang diharamkan.
Singkat cerita lagi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tentara sudah penuh mengelilingi Sayyidina Husain dan keluarganya. Dan saat itu Sayyidina Husain sudah apa? Yakin, oh ini pasti akan terjadi tragedi berdarah. Yang terjadi saat itu. Maka saat itu Sayyidina Husain keluar dari tenda menemui pemimpin dari tentara tersebut. Namanya Ubaidillah bin Ziyad. Dan nanti Ubaidillah bin Ziyad ini yang dia berani memenggal kepalanya Sayyidina Husain. Namanya Ubaidillah bin Ziyad. Namanya bukan John, tapi Ubaidillah bin Ziyad. Subhanallah. Tapi kenapa dia rela, berani sampai membunuh, bahkan memenggal kepalanya Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Husain menemui itu, dan saat itu pernah berpidato. Sayyidina Husain mengatakan, wahai para tentara, aku ini adalah seorang cucu Nabi. Pasti kalian semua tahu aku ini siapa dan kakekku itu siapa. Saat ini saya yakin dan pasti, dan saya meyakini bahwa kalian akan berbuat jahat kepada saya. Maka kalian tahu, ketika orang berbuat jahat kepada ahlul bait, berarti dia sama seperti berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalian pasti tahu tempatnya di mana. Karena orang-orang ini sudah tertutup hatinya, memang kan dakwah sudah tertutup karena tujuannya harta. Maka sudah gelap lagi, gak ada rasa gimana iba atau rasa kasihan, gak ada. Saat itu mulailah para pengawal Yazid, tentara-tentara bayaran Yazid ini mulai membunuh satu persatu daripada keluarga Sayyidina Husain. Perempuan dibunuh, bahkan anak-anak saat itu dibunuh. Maka saat itu Sayyidina Husain langsung lari kemana? Ke tenda. Lari ke tenda untuk menyuruh lari yang lain. Dan saat itu Sayyidina Husain langsung naik kuda. Ya, naik kuda. Naik kuda tujuan untuk lari, menghindari itu. Saat itu dikejar terus. Dan anehnya, saat itu Sayyidina Husain merasakan haus yang luar biasa. Jadi hausnya itu haus banget gitu. Dan saat itu pas melihat ada satu sungai, dia turun dulu mau ngambil air, karena kehausan banget saat itu. Pada saat mengambil air sedang minum, tiba-tiba ada Al-Ghazo dengan tombaknya, dia langsung melemparkan tombaknya itu ke perut Sayyidina Husain. Maka langsung tergeletak Sayyidina Husain. Dan saat itu Sayyidina berusaha untuk bangun kembali. Pada saat mau bangun kembali, sudah siap Al-Ghazo dengan pedangnya. Namanya Ubaidillah bin Ziyad. Dan saat itu kembali Sayyidina Husain terpenggal, putus. Subhanallah, Bapak Ibu coba yang cucu yang disayangi oleh Nabi. Bahkan salah satu yang dikatakan Innal Hasan wal Husain sayyida asyabab min ahli jannah. Jadi Hasan Husain ini termasuk pemuda ahli surga, pemimpin pemuda ahli surga di surga nanti. Dan orang berani bisa membunuh seperti itu, Bapak Ibu, subhanallah. Dan itu bukan orang lain. Ya. Intinya mereka dikatakan muslim juga gitu ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu langsung terpenggal. Pada saat kepala Sayyidina Husain terpenggal, itu sempat-sempatnya kepala Sayyidina Husain itu pernah sempat ditendang-tendang. Kayak bola, tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Maka ulama-ulama dulu Bapak Ibu ketika mendengar atau membaca sejarah ini, dengan adanya main bola, itu mereka sangat benci dengan main bola. Tidak suka dengan main bola. Karena apa? Membayangkan bagaimana dulu kepala cucu Nabi Muhammad ditendang sana sini oleh mereka. Subhanallah. Makanya tidak sedang main bola. Kita mah seneng gitu ya. Bahkan bela-belaan jam 2 bangun nonton main bola. Saya pun masih suka dengan bola ya. Masya Allah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, karena kepala Sayyidina Husain atau jasad Sayyidina Husain akan dibawa ke Syam untuk dipertemukan kepada Yazid bin Muawiyah, maka singkat ceritanya itu kepala dibawa. Jasadnya dimasukkan peti,
kepalanya Sayyidina Husain itu ditusuk sama tombak, dibawa begitu. Jadi kayak diarak-arak gitulah. Bahkan ada para tawanan perempuan yang masih hidup pun diarak, dan ada anak-anak yang saat itu masih hidup diarak. Ada satu di dalam kisah tersebut, ada satu anaknya Sayyidina Husain itu yang selamat cuma satu. Anak laki-laki yang dibawa oleh pembantu perempuan, dibawa kabur, diselamatkan. Namanya Ali Zainal Abidin. Yang sekarang menjadi apa? Dari Ali Zainal Abidin ini lahirnya imam yang 12 yang disebut dengan Imam Syiah tadi. Kalau dulu Ali Zainal Abidin ini mati terbunuh, itu tidak akan lahirlah imam yang 12. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika mereka di tengah perjalanan, pada malam hari mereka merasakan kecapean, lelah juga itu. Para utusan Yazid bin Muawiyah ini tiba-tiba melihat ada satu biara atau kayak gereja gitulah, biara. Mereka berhenti beristirahat di sana. Pada saat mereka beristirahat di sana, itu tiba-tiba sang pendeta, para pendeta yang ada di biara itu melihat ada cahaya yang keluar menghembus ke langit. Jadi ada cahaya yang menghembus ke langit. Para pendeta ini kaget, ini cahaya apa? Pada saat didekatin, ternyata cahaya itu keluar dari jasadnya Sayyidina Husain. Kemudian pendeta itu bertanya, siapakah kalian? Kata mereka, kami dari negeri Sam. Kami ini utusan dari Yazid bin Muawiyah. Kemudian pendeta itu bertanya kembali, ini yang di dalam itu apa? Kata mereka, kepala. Kepala siapa? Kepalanya Husain bin Ali. Saat itu pendeta itu merasa kaget. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa Sayyidina Husain kan cucu Nabi. Nabi itu utusan Allah. Ya. Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Dan pendeta pun mengetahui tentang apa? Tentang keluarga daripada Sayyidina Husain tersebut. Merupakan cucu Nabi, dan Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul Allah. Dan saat itu para pendeta merasa kaget dan mereka bermusyawarah lah. Ini gimana agar kepala ini mereka tinggalkan di biara ini supaya tidak dibawa pulang. Saat itu karena tujuan mereka akan membawa kepala Sayyidina Husain akan dihadapkan ke Yazid bin Muawiyah, maka ketika pendeta meminta supaya kepala ini sudah disimpan di sini saja, mereka tidak setuju. Saat itu pendeta menyatakan, kalau gitu udah satu malam saja deh, boleh gak kepala itu saya serahkan ke saya, kepada kami, kata pendeta. Kebetulan kami punya harta 10.000 dinar. Harta ini yang diwariskan oleh bapakku. Ketika kalian menyerahkan satu malam saja kepala Sayyidina Husain ke kami, saya akan berikan harta tersebut kepada kalian. Kalau orang dikasih harta ya begitu, ya udah akhirnya setuju. Karena dari awal mereka membunuh Sayyidina Husain karena harta juga gitu. Tiba-tiba ada yang menawarkan harta tadi dengan 10.000 dinar. Mereka mau, setuju, sepakat. Maka diserahkanlah kepala Sayyidina Husain kepada para pendeta tadi hanya untuk satu malam. Dibawa, ternyata apa yang dilakukan oleh para pendeta, itu kepala Sayyidina Husain itu dibersihkan Bapak Ibu. Dibersihkan dari darah-darah dari muka Sayyidina Husain tersebut, subhanallah. Bahkan rambutnya Sayyidina Husain itu disisirin ya. Dalam kisah tersebut disisir rapi, dibersihin. Subhanallah, ini para pendeta loh Bapak Ibu. Maka sampai menyatakan, aku beriman kepada Tuhannya umat Islam. Dan saat itu di antara pendeta itu ada yang banyak masuk Islam, yang menyaksikan, yang mereka mengurus kepalanya daripada cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain. Saat itu karena perjanjian satu malam, esok harinya dikembalikan lagi. Singkat cerita, itu dibawalah
berangkat mereka ke Syam untuk dihadapkan, diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Ketika sampai di Syam, ya dihadapkan kepada Yazid bin Muawiyah ini. Saat tiba, Yazid langsung memegang atau mengambil tongkat, lalu gigi Sayyidina Husain itu dalam kisahnya itu ditusuk gigi Sayyidina Husain. Jadi penghinaan lah kan sekarang, jadi dihinakan. Subhanallah. Ini namanya Husain yang dulu pernah mau akan merebut kekuasaanku, kata Yazid bin Muawiyah. Subhanallah Bapak Ibu, sampai segitunya, luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sejarah jasad atau kuburan Sayyidina Husain itu ada beberapa versi. Ada yang mengatakan di Karbala, ada juga yang mengatakan di Mesir kuburannya itu. Ya. Tapi sepakat para ulama menyatakan bahwa makam Sayyidina Husain itu berada di Mesir. Ya. Ini karena perebutan kekuasaan. Maka dan ini tragedi berdarah di Karbala ini terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriyah. Ada lagi tentang pembunuhan kepada Sayyidina Hasan. Ada dua versi ya tentang pembunuhan Sayyidina Hasan ini yang diracun. Jadi meninggal Sayyidina Hasan itu diracun. Dan sama disuruh oleh Yazid bin Muawiyah juga. Sayyidina Husain dibunuh oleh suruhan Yazid. Sayyidina Hasan pun dibunuh oleh suruhannya Yazid juga. Dan orang terdekat Sayyidina Hasan. Ini dikisahkan di dalam salah satu kitab namanya Tarikh Al-Khulafa. Tarikh Al-Khulafa karangan Imam As-Suyuti halaman 147. Kisah tentang pembunuhan yang Sayyidina Hasan diracun. Siapa yang meracunnya? Ternyata istrinya sendiri. Namanya Ja'dah Al-Ash'ath bin Qais. Jadi yang membunuh istrinya sendiri, Bapak Ibu. Istrinya ini namanya Ja'dah, diiming-imingi oleh Yazid bin Muawiyah akan dinikahi ketika dia mampu dan bisa membunuh suaminya Hasan, Sayyidina Hasan. Saat itu diracunlah. Makanya dalam sejarah Sayyidina Hasan itu punya istana biru. Kenapa? Karena ternyata pada saat meninggalnya Sayyidina Hasan itu mukanya biru karena terkena racun tadi. Sebelum meninggalnya pada saat kritis kena racun, Sayyidina Husain pernah sempat bilang, jadi siapa yang meracuni kamu? Tapi Sayyidina Hasan saat itu tidak memberitahu siapa yang meracuninya. Dan Sayyidina Hasan sudah tahu bahwa yang meracuni itu istrinya, karena yang ngasih minuman itu istrinya saat itu. Tapi tidak ngasih tahu kepada Sayyidina Husain. Tapi Sayyidina Husain sudah ada kecurigaan. Kalau toh benar yang membunuh orang ini, subhanallah, ini kan luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu karena diiming-imingin mau dinikahi oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi diracun. Pada saat meninggallah Sayyidina Hasan, Ja'dah istri Sayyidina Hasan ini menagih janji kepada Yazid bin Muawiyah. Ya. Jadi ngutus utusan untuk menagih janjinya bahwa dia mau dinikahin. Ternyata apa? Ternyata tidak dinikahin juga. Kata Yazid bin Muawiyah, saya tidak setuju dan tidak rela ketika engkau dinikahin oleh Sayyidina Hasan dulu. Apalagi saya menikahi kamu. Maka intinya Yazid bin Muawiyah itu tidak jadi menikahi daripada Ja'dah Al-Ash'ath bin Qais daripada istri Hasan. Luar biasa Bapak Ibu. Dalam versi sejarah ini versi pertama terjadi pada bulan Muharram. Yang kedua terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan tahunnya tahun 45 Hijriah versi pertama. Versi yang kedua tahunnya 50 Hijriah.
Versi ketiga tahunnya 51 Hijriyah. Bulannya ada dua versi. Pertama ada yang mengatakan bulan Muharram, yang kedua ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Tahunnya ada tiga versi, 45 Hijriah, yang kedua tahun 50 Hijriah, yang ketiga tahun 51 Hijriah. Subhanallah. Terakhir ada lagi kejadian atau peristiwa tentang Ashabul Ukhdud, tentang pembunuhan kepada seorang pemuda yang beriman dan pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman, yang saat itu ada raja yang zolim, raja kafir. Dia membunuh orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam parit yang berisi api yang begitu besarnya. Satu persatu orang-orang beriman itu dilemparkan kepada parit yang berisi api tersebut. Subhanallah. Mereka yang mempertahankan keimanannya, yang beriman kepada Allah, mereka dilemparkan oleh raja-raja dolim tadi. Subhanallah. Dan ini terjadi yaitu di bulan Muharram, tentang kisah Ashabul Ukhdud yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Buruj ayat 1 sampai 4, dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib. Ini hadisnya ceritanya panjang. Kalau diceritakan sekarang tidak akan cukup waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mengenai tentang keutamaan di bulan Muharram dan peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Maka mari yang ada kesempatan untuk kita melaksanakan amal, yaitu amalan puasa, silahkan kita untuk melaksanakan puasa, terutama di hari Tasu'a dan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Dan mari kita jadikan peristiwa tragedi tersebut sebagai hikmah bagi kita, untuk kita jadikan sebagai ibroh. Ternyata ada peristiwa yang memang tadinya ada rasa iri, dengki terhadap saudaranya sendiri, maka ini bisa membutakan mata hati seseorang sehingga akan menjadi gelap mata. Dia akan bisa dan rela melaksanakan yang sudah jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah karena buta mata hatinya tadi. Subhanallah. Untuk itu mari kita sama-sama satukan hati kita, jadikan persaudaraan kita di atas satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita jaga silaturahim kita, jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada pertengkaran, saling hina, saling menjatuhkan, tapi kita justru harus bersama-sama dalam ukhuwah Islamiyah. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup dengan doa, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Atau mau menambahkan, boleh, silahkan. Ada yang menambahkan atau bertanya? Atau sudah bisa dianggap paham? Boleh Pak Haji, saya. Ya. Duluan. Ya. Jadi ternyata Rasul itu sudah diberitahukan sebenarnya dari awal bahwa cucunya Sayyidina Hasan ini akan mati dengan diracun, dan cucunya Sayyidina Husain akan mati atau meninggal dalam keadaan kepalanya terpenggal. Itu sudah tahu, sudah diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai Sayyidina Husain itu diciumin lehernya oleh Nabi. Jadi leher Sayyidina Husain ini, cucu Nabi, itu sampai dicium-cium oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu beliau akan mati dalam keadaan kepala terpenggal lehernya itu. Subhanallah. Itu Pak Haji. Ada lagi silakan.
Atau sudah cukup? Baik, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini insya Allah menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Maka tadi saya sampaikan, silahkan yang ada kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa sunnahnya di bulan Muharram ini. Dan jadikan kisah peristiwa yang terjadi tadi di bulan Muharram sebagai ibroh bagi kita semua. Agar kita harus sama-sama membersihkan hati kita dari sifat iri dengki terhadap sesama dan saudara kita. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita, saling menghubungkan silaturahim, saling memutuskan silaturahim. Tapi justru kita harus saling menghubungkan silaturahim di antara kita. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.